Selamat siang Pak Tatang, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kelas. Studi kasus diambil di PT BNI Perserikatan BK dengan judul Optimalisasi Layanan Keuangan BNI pada Marketplace Shopee dengan metode VPC atau Value Proposition Canvas dan Design Thinking. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya, Wulan, dan juga dengan Mas Dias Perdana. Ini daftar isi dari proyek kelas kami, mulai dari pendahuluan, kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Tentang BNI, profil singkat BNI. BNI merupakan bank negara milik pemerintah, dalam hal ini perusahaan BUMN, yang telah berdiri sejak tahun 1946. Visi dari BNI yaitu menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misi BNI di sini ada 6 misi, tetapi kami pointing pada poin digital, yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Latar belakang diambilnya proyek kelas ini, yang pertama adalah kami ingin melihat kerjasama Shopee dan BNI, di mana BNI telah bekerja sama dengan Shopee untuk pendanaan fasilitas pay later. Pay later ini merupakan fasilitas memberikan kemudahan untuk pembelian produk end user Shopee dengan pembayaran secara di belakang. Nah, pertumbuhan Shopee Pay Later di BNI ini cukup pesat, baik secara rekening maupun amount. Terdapat internal issue di dalam BNI sendiri, yaitu adanya data customer Shopee yang masih belum lengkap, yang belum sesuai secara regulatori bank, dan berimbas kepada adanya denda yang diterima oleh BNI. Pro and cons dari kerjasama saat ini adalah secara pro, revenue yang dihasilkan dari kerjasama cukup tinggi. Kemudian kontranya adalah data dari customer pay letter yang tadi belum lengkap. Kemudian kerjasama di layanan finansial di marketplace Shopee ini dirasakan belum optimal. Kenapa Shopee? Jadi kerjasama dengan Shopee ini berdasarkan source dari katadata.co.id, kemudian dari source yang kedua, Goodstats ID, dapat terlihat bahwa Shopee secara berturut-turut selalu berada di top 2 untuk e-commerce di Indonesia. Nah, persaingan untuk e-commerce di Indonesia berdasarkan data pengunjung web bulanan ini dapat dilihat bahwa Shopee selalu berada di top 3 mulai dari tahun 2018 dan di tahun 2020 serta di 2021 ini masuk ke dalam top 2. Secara ranking aplikasi juga demikian, Shopee selalu berada di ranking top 3, yaitu di tertinggi di Tokopedia, kemudian selanjutnya Shopee. Untuk internal bisnis antara Shopee dengan BNI, di sini dapat dilihat dari kerjasama mulai dari September 2021, pertumbuhan akun Shopee di BNI cukup tinggi, bahwa dari awal bekerja sama itu terdiri dari 142.000 akun, kemudian sampai dengan posisi Maret 2022 terjadi pelonjakan yang cukup tinggi menjadi 1.051.809 akun. Kami mencoba memetakan dengan bisnis model Canvas di sini untuk melihat kinerja kerjasama antara Shopee dengan BNI. Yang pertama dari sisi siapakah customer yang dituju, yaitu memang saat ini dengan kerjasama tersebut adalah Shopee user dan Shopee Pay Later user. Kemudian dari sisi key proposition, di sini user sangat mengharapkan untuk fast service, di mana pengguna Shopee dapat menggunakan untuk transaksi dengan menggunakan Shopee Pay Later melalui aplikasi Shopee. Mereka berharap tidak terganggu adanya permintaan tambahan data karena ketidaklengkapan, dan kemudian adanya kemudahan financial services lainnya dalam satu platform. Channel yang digunakan yaitu di mobile apps ataupun website, dan juga yang terakhir dalam call. Kemudian untuk customer relationship, di sini dapat kita petakan bahwa customer selalu memilih promo, dan kemudian cara berhubungan tadi melalui salah satunya adalah customer service.
Kemudian dari revenue streams, di sini revenue yang dihasilkan adalah dari sisi interest income atau bunga yang diperoleh dari pay letter, kemudian recurring fee from ongoing payments, jadi pembayaran terhadap merchant. Kemudian key resources yang kita punya adalah sistem informasi teknologi baik di sisi Shopee dan juga di sisi BNI, dan perjanjian kerjasama yang mendasari bisnis ini. Kemudian dari sisi aktivitas, yaitu harus ada integrasi sistem antara aplikasi Shopee dengan sistem Bank BNI, dan kemudian pembagian fee atau sharing fee antara Shopee dan BNI yang jelas. Untuk key partners bisnis ini terutama dari sisi BNI yaitu Shopee. Kemudian yang terakhir adalah cost structure yang dibutuhkan. Memang untuk pengembangan diperlukan website and apps development, kemudian marketing and deployment fee, dan yang terakhir adalah sharing fee yang disepakati antara BNI dengan Shopee. Masuk ke dalam perumusan masalah, yang pertama adalah adanya data kotor atau terdapat field-field yang tidak pas atau tidak lengkap diterima oleh BNI sehingga menimbulkan denda regulator dari sisi regulasi bank. Yang kedua, belum optimalnya layanan keuangan BNI dengan Shopee, yaitu kerjasama masih terbatas pada kerjasama ini, yaitu di sisi pay letter dan juga pembayaran terhadap merchant melalui virtual account saja. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan di data governance, khususnya untuk mengurangi denda regulator dan mampu menunjang bisnis BNI secara sehat tanpa menimbulkan denda. Kemudian yang kedua dari sisi optimalisasi bisnis, yaitu mengoptimalkan layanan keuangan melalui platform Shopee, melihat adanya potensi layanan keuangan yang dapat dikembangkan di dalam platform Shopee sendiri. Kemudian saya sedikit akan menjelaskan bagaimana kajian perpustakaan dan dasar teori yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi marketplace online di bawah naungan SEA Group untuk jual beli di ponsel. Yang ditawarkan oleh Shopee adalah jual beli dengan mudah dan cepat. Kemudian Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru dan memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Kemudian Shopee Pay Later. Apa itu Shopee Pay Later? Shopee Pay Later adalah salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran beli sekarang bayar nanti. Jadi Pay Later di sini menawarkan pembeli untuk bisa membayar belakangan. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Tentu ketika kita menggunakan layanan ini ditawarkan angsuran hingga 12 bulan dan bunga yang minim kemudian diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan. Lalu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas awalnya dikembangkan pada tahun awal 2010-an oleh Alexander Osterwalder dan Jeffers Wigner. Di sini ada 4 cakupan yang ditawarkan oleh bisnis model kanvas, yaitu pertama dari segi offernya, yaitu yang terdiri dari value proposition, key activity, dan key partner. Lalu customer-nya yang diperspektifkan melalui customer segment dan customer relationship. Dari segi infrastrukturnya diperspektifkan melalui logistik channel dan key resources. Dan yang terakhir dari financial structure yang diperspektifkan melalui revenue structure dan cost structure. Bisnis model kanvas ini mengikuti prinsip penciptaan nilai pada perusahaan, sehingga dibutuhkan 9 langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk transformasi dalam proses penciptaan nilai dan menetapkannya ke 4 area penting yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, setelah kita menggunakan BMC, kita di sini menggunakan framework lain yaitu Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas atau VPC melihat 2 perspektif, yaitu pertama dari segi customer profile, yang kedua dari segi value proposition-nya. Pertama dari customer profile, dibagi menjadi 3, yaitu pertama itu customer job. Customer job itu apa? Yaitu adalah yang dikerjakan oleh konsumen atau tugas yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Kemudian dari tugas tersebut didapatkan pain-nya, yaitu adalah emosi negatif atau hal-hal yang tidak dibutuhkan atau situasi yang tidak diinginkan dan risiko yang mungkin akan dialami oleh segi customer-nya. Kemudian dari segi risiko tersebut juga customer bisa mendapatkan gain-nya, yaitu
deskripsi keuntungan yang diharapkan oleh customer baik secara fungsional, emosional maupun biaya. Setelah dari segi customernya, kita memetakan mulai dari segi produknya, yaitu yang pertama dari produk dan service, atau yaitu merupakan list yang kami tawarkan atau pesan tawarkan kepada customer. Dari sisi tersebut akan terdapatkan sisi pen deliver, yaitu supaya kita mampu mengidentifikasi dengan tepat bagaimana produk atau layanan dapat mengatasi secara spesifik masalah kekurangan yang dialami oleh customer. Kemudian dari situ kita mendapatkan, ada juga menawarkan gain kreatornya, yaitu mendeskripsikan bagaimana produk atau layanan yang diberikan dapat memberikan keuntungan bagi customer. Kemudian setelah kita menggunakan value proposition canvas, kami juga menyempurnakan ide kami dengan metode design thinking. Design thinking apa? Design thinking itu suatu proses kerangka berpikir yang didasari oleh 5 aspek. Yang pertama itu empathize. Empathize itu di sini adalah kita supaya untuk memahami situasi secara keseluruhan, untuk memahami apa yang lebih dibutuhkan. Kemudian setelah kita memahami situasinya, kita mendefinisikan atau langkah-langkah yang dikumpulkan dari fase empathize tersebut. Setelah kita mendefinisikan, lalu kita mulai ideasi atau menandai transformasi dari identifikasi masalah ke penemuan solusi. Setelah ideasi dikembangkan secara terus-menerus, maka akan muncul prototipe, yaitu fase di mana ide atau solusi tersebut diimplementasikan. Kemudian setelah kita dibuat atau diaplikasikan, lalu kita muncul ke fase terakhir, yaitu tes. Supaya kita di sini bisa memerlukan penyelesaian desain yang akhirnya kita bisa mendapatkan feedback dari pengguna secara langsung. Di sini setelah kita membuat prototipe, kami di sini coba mengukur dengan teknologi readiness level dan innovation readiness level. Konsep IRL didasarkan pada model 6C, yaitu pertama dari konsep, komponen, completion, JSON, competition, hingga change over, di mana tiap-tiap fase tersebut mewakili fase-fase tertentunya. Dan dari 3 fase awal di sini kita menggunakan uh, juga bisa disebut dengan teknologi readiness level atau 9 level dari kesiapan teknologi sebelum inovasi tersebut diimplementasikan kepada pasar. Dapat dilihat dari sisi konsep, komponen, compression, JSON, competition, change over. Kemudian setelah itu dapat diukur juga melalui tingkat kesiapan inovasi atau disebut CAD/CINOV untuk mengukur metode kesiapan inovasi suatu teknologi dari suatu program inovasi tersebut. Sisi pesan pertama yaitu ada dari segi konsep, komponen, dan penyelesaian. Kemudian jika sudah dinyatakan oleh siap secara dari sisi teknologinya, kita mampu melanjutkan ke fase keempat hingga fase keenam, yaitu dari mana inovasi yang sudah kita siapkan mulai dia diluncurkan ke pasar hingga ke level 6, yaitu jika inovasi tersebut sudah sustain atau bisa mampu merubah kondisi pasar yang ada. Setelah itu, dari landasan teori tersebut, kami merumuskan beberapa metode pilihan penelitian. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana diagram alur penelitian kami. Yaitu yang pertama, kami memulai diagram alur penelitian. Yang kedua, yaitu kita mendasari apa yang mendasari kita penelitian tersebut. Dari situ kita mempelajari studi literatur yang dibutuhkan. Kemudian kita menyiapkan project yang dimana yaitu kita membuatkan kuesioner dan pendistribusian kuesioner. Setelah kuesioner didistribusikan, kami melakukan analisa untuk mengerti bagaimana kebutuhan dari customer itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu laporan project itu dikomunikasikan. Untuk supaya kami mengetahui bagaimana kebutuhan dari customer, kami menggunakan metode yang namanya simple random sampling, yaitu menggunakan metode dalam penggunaan sampel yang secara acak. Tentunya pertama dengan cara itu kita menentukan dulu bagaimana populasinya, kemudian kita menghitung jumlah responden yang dibutuhkan dengan interval kebutuhan yang sudah kita tentukan, ya di sini yaitu 0,05 dan 0,95. Kemudian kami melakukan pemilihan random secara acak dan mengumpulkan data yang sudah kami sebarkan ke masing-masing responden. Melalui teori tersebut, kami di sini menggunakan beberapa rumus yang dimana kami menggunakan Z atau tingkat kepercayaan, distribusi normal, yaitu kemudian kita variasi populasi dan kesalahan sampel yang dikehendaki. Dari beberapa rumus tersebut yang kami tampilkan di layar, dapat dihitung bahwa sebenarnya responden kami butuhkan untuk penelitian kali ini yaitu 385 miliar populasi dari pengguna Shopee itu sendiri. Tetapi karena ini untuk kebutuhan kelas, kami mohon izin kepada Pak Tatang supaya kami hanya menggunakan sekitar 25 sampel dan kami mengumpulkannya melalui platform yang bernama Typeform karena formatnya lebih interaktif dan lebih populer di kalangan masyarakat. Kemudian kami akan
setelah dari mengetahui metodologi yang kami gunakan, kami di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana hasil dari pembahasan kami. Pertama, ini merupakan daftar, ini adalah sedikit rangkuman, yaitu tentang bagaimana pertanyaan yang kami sebarkan kepada responden. Dan di sini ada sedikit, kami begini di 3 kategori, yaitu pertama dari segi profil, kemudian dari segi user experience yang sudah menggunakan Shopee, dan terakhir yaitu dari segi improvement yang diharapkan dari pengguna Shopee itu sendiri. Dapat dilihat sebelumnya bahwa kami di sini sudah dari segi profil itu sendiri sudah cukup semua responden kami menggunakan Shopee dan sudah menggunakan layanan Shopee PayLater. Untuk detailnya bagaimana, kami akan jelaskan setelah ini. Pertama, dari segi profil responden. Profil responden rata-rata kami 48% merupakan karyawan dari BUMN. Sedangkan untuk usia mayoritas berada pada usia 26 hingga 34 tahun sebesar 48%. Dari hasil kuesioner ini sudah sesuai dengan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mereka merupakan pengguna Shopee dan layanan Shopee PayLater. Kemudian karakteristik responden. Kami di sini juga melihat dari segi user experience. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada beberapa responden. Yang pertama itu seperti berdasarkan pertanyaan sebelumnya, apakah ada alasan menggunakan PayLater, kemudian apakah ada kendala, bagaimana kualitas dari layanan Shopee, apakah saudara mengetahui Shopee bekerjasama dengan Bank BNI, kemudian apakah Bank BNI pernah menghubungi saudara terkait pengajuan PayLater, kemudian apa yang ketika BNI menghubungi responden itu apa yang ditanyakan, dan terkait yang ditanyakan oleh BNI, apakah respon itu merasakan terganggu atau tidak, dan data yang kurang, apakah merasa sudah pernah mengisi atau belum, dan kemudian pada saat apa jika merasa sudah mengisi tersebut. Dari hasil pertanyaan tersebut didapatkan bahwa alasan penggunaan PayLater 32% karena promo dan 28% karena cicilan. Karena PayLater sendiri sudah menawarkan angsuran hingga 12 bulan 12 kali ke belakang. Kemudian mayoritas responden menyatakan tidak ada kendala saat transaksi dengan PayLater, yaitu sekitar 80%. 72 responden menyatakan telah mengetahui bekerjasama dengan Bank BNI. Kemudian 80% responden menyatakan pernah dihubungi oleh pihak BNI. Untuk apa dihubunginya? Yaitu sekitar 70% responden menyatakan dihubungi BNI terkait kekurangan data dan 30% terkait penawaran produk. Kemudian 72% responden menyatakan bahwa merasa data yang diminta telah diisi, dan 80% responden menyatakan pengisian tersebut sudah dilakukan saat pembuatan akun Shopee. Terkait pertanyaan nomor 3 dan 7, kami lakukan uji fasilitas dan reliabilitas untuk menguji kesesuaian hipotesa awal pada diagram PMC yang sudah kami jelaskan pada terbelakang. Di sini kami melakukan uji validitas dan reliabilitas, analisa deskriptifnya, berdasarkan hasil perhitungan pada korelasi untuk pertanyaan 3 dan 7, memiliki hasil nilai p-value kurang dari alfa, atau yang dapat kita sebut juga tolak 0, sehingga item pertanyaan nomor 3 dan 7 dapat kita nyatakan valid. Kemudian hasil untuk uji reliabilitas, hasil pengolahan data seperti gambar di samping, nomor 3 dan 7 didapatkan nilai R yaitu sekitar 0,8794, atau R itu lebih dari 0,7 dan kurang dari 0,9, sehingga itu dikatakan reliabilitas mengacu kepada koefisiensi alpha Cronbach. Kemudian dari segi setelah kita mengetahui bagaimana user experience-nya, kami di sini menanyakan apakah perlu terkait improvement yang kita sarankan terkait aplikasi Shopee ataupun vendor itu sendiri. Mayoritas responden memilih, sekitar 70% memilih adanya tambahan layanan perbankan selain PayLater. Kemudian apa yang ditawarkan layanan perbankannya yaitu terkait pembukaan rekening dan pembukaan kartu kredit. Kemudian sarannya itu yaitu supaya lebih banyak promo lagi dan tidak ada permintaan tambahan data karena responden merasa telah mengisi pada ketika pembuatan akun Shopee. Kemudian dari eh, hasil tersebut kami memetakan kembali bagaimana value proposition Canvas dari ide ini. Pertama itu dari customer profile-nya. Yang pertama itu customer job. Customer akan tentunya melakukan berbelanja di Shopee. Kemudian setelah berbelanja melakukan pembayaran merchant. Dari hal tersebut didapatkan bahwa P-nya yaitu customer terganggu karena adanya permintaan data berulang dari BNI, dan customer merasa butuh layanan keuangan dalam suatu aplikasi dan jasa layanan keuangannya belum maksimal juga. Dari situ gain yang didapatkan yaitu tentunya ada promo. Ketika ini sudah dijadikan untuk adanya kemudahan akses dalam suatu aplikasi dan tentunya menghemat waktu dan tenaga.
Dari segi produknya yang ditawarkan yaitu financial service dan fasilitas pay later. Dari pen delivernya yaitu integrasi sistem Shopee dengan BNI, kebutuhan layanan finansial selain pay later tersedia di Shopee, dan teguran regulator bank selesai dan customer tidak diminta data kembali. Selain itu, gain kreatornya yaitu tidak terganggu adanya permintaan data untuk kelengkapan identitas pengajuan pay letter, pengajuannya pay letter mudah dan cepat, dan tentunya menghemat waktu. Untuk selanjutnya diobservasi lebih dalam, yaitu untuk melihat permasalahan yang dapat dipetakan sehingga kita dapat mengetahui penyebab utama dari permasalahan dan selanjutnya dapat mengusulkan kemungkinan untuk solusi atas permasalahan yang tadi telah dipetakan melalui kuesioner, kemudian juga telah dipetakan dari value proposition canvas. Untuk selanjutnya masuk ke design thinking process. Di sini untuk tahap pertama yaitu di empathize, yaitu denda regulator atas data kotor data nasabah pinjaman Shopee Pay Later. Kemudian kita melakukan tahap berikutnya yaitu define. Di sini dapat disimpulkan bahwa data kotor Shopee Pay Later harus diselesaikan sehingga tidak ada isu denda regulator, kemudian secara bisnis tidak terganggu dan juga dapat meningkat. Untuk selanjutnya menimbulkan ideasi yaitu untuk melakukan host-to-host integration system antara Shopee dengan BNI. Untuk kemudian dari hasil ideasi tersebut dilakukan pembentukan prototype, yaitu prototype untuk host-to-host integration system Shopee dan BNI, kemudian ditambahkan kerjasama financial services lainnya untuk penggunaan Shopee, dan terakhir melakukan prototype test. Nah, di sini kami membentuk, sebetulnya untuk host-to-host ini, BNI memiliki pengalaman karena telah melakukan host-to-host system dengan institusi lainnya, sehingga tinggal melakukan integrasi saja dengan Shopee. Di sini kami mengusulkan untuk menampilkan dua aplikasi, yaitu yang pertama untuk di sisi internal setelah dilakukan host-to-host, kami sebut ini BIDS, yaitu BNI Data Intelligence System. Ini kami buat dengan menggunakan aplikasi Figma, di mana kelengkapan data mandatori tersedia, sehingga selain data governance terjaga, internal BNI juga akan memiliki source data untuk optimalisasi di sisi kegiatan marketing. BIDS atau BNI Data Intelligence System, ini ditampilkan, link dapat diakses. Nah, di sini bisa dilakukan saat login page. Di sini dapat terlihat ada dua. Nah, masuk ke dalam aplikasi BIDS. Ini setelah dilakukan host to host. Diklik di username-nya terlebih dahulu. Kemudian login. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu data yang telah masuk dari pengguna Shopee Pay Later. Yang pertama ada pilihan data komplit, yang kedua adalah data incomplete. Untuk data komplit ini bisa langsung diklik dan akan langsung terlink dengan data source BNI sehingga ini dapat di follow up untuk pemasaran. Kemudian kita kembali ke data incomplete. Di sini incomplete data ini akan terhubung dengan Dukcapil sehingga data BNI dapat clear dan untuk regulatori dapat terselesaikan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu di sisi Shopee Improvement, ini BNI dapat meningkatkan bisnis anorganik bekerja sama dengan Shopee, tidak terbatas hanya pada Shopee Pay Later, melainkan dapat membuka produk-produk retail lainnya yang memang sangat dibutuhkan untuk user marketplace, sesuai dengan hasil kuesioner yang ditampilkan di pertama kali untuk pengguna Shopee dengan permintaan terbesar pada pembukaan rekening tabungan dan kartu kredit. Ini dapat kita bentuk prototype dengan menggunakan Figma kembali. Tapi klik. Nah, ini sign up. Kemudian, oke, bisa dengan Gmail jika yang telah memiliki Shopee. Diklik di Google Mail. Kemudian dilanjutkan. Sign in.
Nah, di sini dapat dipilih untuk Shopee, pengguna Shopee Pay Later dan pengguna Shopee ini pasti sudah familiar. Kemudian dapat masuk tadi untuk permintaan pertama di sini pinjaman dan produk lainnya. Ini dapat disesuaikan dengan kerjasama BNI dengan Shopee, tetapi berdasarkan kuesioner yang paling diminati adalah terlinknya antara pembukaan rekening pada marketplace Shopee untuk bisa dilakukan secara online. Nah, di sini di aplikasi dapat langsung dilakukan daftar untuk pembukaan rekening. Diklik, Mas Dias, diklik di daftar, klik. Ya, kemudian ini pembukaan tabungan digital bisa langsung terkoneksi dengan e-form BNI atau website BNI. Ini persyaratan. Nah, selanjutnya ini akan diarahkan ke website BNI. Kemudian kembali ke presentasi lagi. Nah, dari usulan tadi, host-to-host system, kemudian dua aplikasi terbentuk. Yang pertama, aplikasi internal BNI setelah dilakukan host-to-host. Kemudian aplikasi pada marketplace Shopee, adanya penambahan produk. Kita melakukan pengujian teknologi dan innovation readiness level dengan menggunakan teknometer. Dari hasil teknometer 2.5 yang telah kita isi, tingkat kesiapan teknologi BNI di sini hasilnya adalah 7 atau TRL 7, yaitu TKT tertinggi yang indikatornya terpenuhi. Artinya, prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem operasionalnya, kemudian keadaan ini juga mencerminkan langkah perkembangan dari TKT atau TRL 6, yaitu membutuhkan demonstrasi dari prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan operasional. Dalam hal ini, usulan memang belum diaplikasikan, tetapi ini yang kami usulkan untuk dapat dilakukan meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara BNI dengan Shopee. Nah, kemudian untuk pengujian selanjutnya yaitu Innovation Readiness Level, yaitu dengan menggunakan Katsinokmeter, yaitu di sini adalah kesiapan inovasi diperoleh hasil IRL-nya 3, yang artinya pengembangan teknologi telah diselesaikan dan seluruh fungsi sistem telah terbukti di lapangan. Dan dalam hal ini, sehubungan dengan kerjasama sistem host-to-host telah sering dilakukan oleh BNI dengan institusi lainnya, BNI dinilai telah cakap secara teknologi dan dapat mengintegrasikan sistem tersebut dengan Shopee. Kesimpulan dan saran dari proyek kami yang pertama adalah solusi yang diperlukan untuk permasalahan data governance BNI dan optimalisasi bisnis layanan perbankan tersebut pada platform Shopee adalah integrasi sistem host-to-host antara BNI dengan Shopee. Kemudian setelah dilakukan integrasi host-to-host, diusulkan 2 prototipe tampilan aplikasi yang untuk internal BNI yaitu BITS atau BNI Data Intelligence System sebagai source data BNI dan injeksi layanan finansial seperti pembukaan rekening, pengajuan kartu kredit, ataupun layanan finansial lainnya yang tadi pada aplikasi kedua. Kemudian berdasarkan tingkat kesiapan teknologi dan tingkat kesiapan inovasi dihasilkan TKT nilai 7, kemudian Katsinokmeter dihasilkan IRL-nya adalah 3, sehingga dinilai siap untuk pengaplikasian. Saran yang kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu memang perlu dilakukan uji sampling yang lebih besar atau sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan tadi sebanyak 385, karena dalam proyek kelas kali ini yang diambil adalah 25 sampel. Yang kedua adalah usulan solusi dalam penelitian masih dalam bentuk demonstrasi prototipe, di mana untuk penelitian ke depannya dapat dilakukan setelah diaplikasikan sehingga dapat dinilai kembali bahwa kesiapan teknologi dapat meningkat sampai dengan level tertinggi, yaitu di level 9. Implikasi manajerial yang dapat kami sampaikan untuk BNI dalam hal ini sebagai perusahaan tempat kami mengambil studi kasus, bank yang melakukan digitalisasi secara tidak langsung telah melakukan investasi dalam jangka panjang untuk ke depannya, di mana akan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan juga oleh Brad King dalam digital perbankan 4.0, bahwa ke depannya tidak perlu cabang untuk transaksi perbankan. Nah, hal ini juga sesuai dengan BNI untuk ke depannya
bekerja sama dengan marketplace dengan adanya sharing fee tetap dinilai menguntungkan karena di bank tidak perlu membangun platform dari nol, juga tidak perlu membangun ekosistem dari awal, di mana ini memiliki potensi untuk mengakuisisi pengguna layanan marketplace yang sudah terbentuk untuk mampu menjadi nasabah Bank BNI juga. Demikian kami sampaikan, Pak Tatang. Semoga dapat bermanfaat untuk usulan kami terhadap BNI. Terima kasih. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.